Perkenalkan, namaku Fibina Karenina Sembiring Kembaran, NPM 210500234, salah satu mahasiswa Universitas Politi Medan. Di sini aku ingin memberitahukan kepada kalian bagaimana cara mengajar kepada anak-anak di depan kelas untuk siswa sekolah dasar mengenai materi pembelajaran sastra, pembelajaran apresiasi sastra di SD. Demikian, kiranya kalian nikmati. Happy watching! Selamat pagi anak-anak. Kurang semangat nih Ibu lihat. Selamat pagi anak-anak Ibu. Nah, gitu kan Ibu senang mendengarnya. Pagi Ibu. Semangat kalian, Ibu pun semangat mengajar sama kalian. Jadi hari ini kita harus semangat dalam belajar. Oke? Oke? Oke. Mantap semuanya. Baiklah, kita mau mulai proses pembelajaran. Sebelum kita memulai proses pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, kita udah berdoa. Sekarang kita masuki proses pembelajaran. Oke, sebelum kita memasuki proses pembelajaran hari ini, sebelum itu, Ibu mau ngitung siapa aja yang hadir hari ini. Ibu mau lihat siapa aja yang hadir hari ini. Kita lihat dulu ya. Kita mulai. Budi hadir. Vina hadir. Puspita hadir. Julia hadir. Oke, Ibu sudah mengisi daftar hadir kalian hari ini. Baiklah, kita akan memulai proses pembelajaran kita. Baiklah anak-anak Ibu semua, karena semua hadir pada pagi hari ini, kita akan memulai proses pembelajaran kita. Hari ini diambil dari materi apresiasi sastra di SD di kelas rendah dan kelas tinggi. Sebelum itu, di sini ada nggak yang udah belajar tadi malam di rumah? Apa itu pengertian dari apresiasi sastra di SD? Ayo, siapa yang bisa jawab? Ya, Vina? Ya, benar sekali. Apresiasi sastra itu termasuk dari penghargaan terhadap karya sastra yang didasarkan pada pemahaman. Nah, contohnya bisa nggak kita simpulkan? Nah, kita bisa membuat kesimpulan dari apresiasi sastra itu anak-anak Ibu semua, bahwa penghargaan terhadap atas karya sastra sebagai hasil pengendalan, pemahaman, penafsiran, dan penghayatan, dan juga penikmatan yang didukung oleh kepekaan batin terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam suatu karya sastra. Bu, agak sulit saya memahaminya. Coba Ibu jelaskan dengan kalimat yang mudah. Nah, Ibu jelaskan dengan kalimat yang mudah. Apresiasi sastra itu seperti kalian mengapresiasi teman-teman kalian. Nih contohnya nih, seperti Dina mengapresiasi sebuah karya yang dibuat oleh Johnny. Seperti itu. Mengerti? Mengerti. Ya sudah. Ibu sudah menjelaskan apa itu pengertian apresiasi sastra di SD. Kali ini Ibu memberikan tujuan dari apresiasi sastra di SD. Tujuan apresiasi sastra di SD ini ada terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu pencarian kesenangan pada buku. Yang kedua, menginterpretasikan bacaan sastra. Yang ketiga, mengembangkan kesadaran bersama. Yang keempat, mengembangkan apresiasi. Oke, itu tadi tujuan apresiasi sastra di SD. Tujuan apresiasi tersebut terbagi menjadi 4. Oke, paham semuanya? Paham ya? Bu, apa itu karakteristik dari apresiasi sastra? Saya kurang mengerti. Dina, pertanyaan kamu sangat menarik. Ibu akan mengajar apa itu apresiasi yang terdapat di dalam karakteristik sastra di SD. Nah, contohnya itu, karakteristiknya itu yang pertama, anak SD kelas rendah seperti kalian semua, anak-anak Ibu. Contohnya, kalian tuh lebih suka membaca dongeng,
membaca cerita binatang dan kisah lucu. Siapa yang di sini suka membaca dongeng? Wih, semua suka baca dongeng ya. Itu sudah termasuk dalam apresiasi karya sastra. Pintar semua anak-anak ibu. Nah, siapa di sini juga suka baca kisah-kisah lucu? Sering nggak sih anak-anak ibu dibeli oleh orang tua suatu buku cerita yang termasuk kisah-kisah lucu? Itu termasuk menghibur kok nggak anak-anak ibu? Termasuk ya, kita semua ini. Itu termasuk dari karakteristik karya sastra. Itu tadi termasuk dari karakteristik karya sastra. Contohnya itu yang tadi, apa Vina? Iya, buku dongeng, apalagi dak? Kisah-kisah lucu, buku cerita yang menggambarkan sastra. Bu, berarti buku dongeng, kisah-kisah cerita yang lucu, cerita-cerita zaman dahulu, itu termasuk karya sastra. Yaps, benar sekali. Itu termasuk dari karya sastra. Dan itu termasuk juga kita mengapresiasi karya sastra. Kalau itu tadi Bu, contoh-contoh dari apresiasi sastra di SD. Di sekolah dasar, kelas rendah, pembelajarannya itu Bu, bagaimana dilakukan Bu? Ibu akan memberitahu kepada kalian. Pembelajaran apresiasi sastra di SD, apresiasi sastra di SD itu dilakukan dengan berbahasa anak. Jadi kalian sering kan diberikan oleh ibu, oleh orang tua kalian buku cerita anak, dongeng, kisah-kisah lucu. Itu semua dibuat dan dipahami menurut kemampuan berbahasa anak-anak. Jadi itu dibuat oleh penulis dengan kemampuan membaca kalian. Jadi sesuai dengan kemampuan pemikiran kalian. Itu tadi dalam pembelajaran dilakukan dalam apresiasi karya sastra. Itu tadi apresiasi karya sastra. Kalau di sini kita tahu karya sastra itu terbagi menjadi ada juga puisi, apalagi ya? Vina, apa yang kamu sering lakukan di dalam kelas? Yang kamu sering lakukan? Iya, pantun, mantap sekali. Puisi, pantun, itu termasuk dari karya sastra. Itu tadi karya sastra di SD yang terbagi menjadi dua. Sekarang kita memasuki pendekatan apa saja yang termasuk dalam apresiasi sastra. Kalian tadi bilang kalian kan membaca dongeng, membaca kisah-kisah lucu, membaca pantun. Itu tadi termasuk pendekatan nggak anak-anak? Pendekatan ya. Pinter banget Gina. Kalau ibu tanya, dari kalian tadi mengatakan bahwa kalian juga suka dalam hal membaca buku dongeng, berarti dapat kita simpulkan yang terjadi dalam membaca buku dongeng terjadi pendekatan membaca. Setelah itu pendekatan apa lagi, Vina? Ya, membaca yang pertama menyimak. Iya, benar sekali. Berbicara, ketika kita membacanya kita juga berbicara. Dan kita juga ketika kita menulis pantun, mendengarkan pantun, berarti kita menulis. Pintar anak-anak ini. Berarti dalam kita membaca buku novel atau buku dongeng itu termasuk dari pendekatan apresiasi sastra. Jadi pendekatan apresiasi tadi terbagi menjadi 3. Oh iya, 4. Apa sih tadi? Menulis, menyimak, berbicara, dan juga membaca. Ya. Terbagi menjadi 4 pendekatan yang terjadi ketika kita belajar mengenai apresiasi sastra. Benar sekali anak-anak ibu. Ibu ketika melihat kalian membaca, itu sudah termasuk kalian mengapresiasi sastra di sekolah. Nah, kali ini ibu ingin memberitahu
lakukan sama kalian nih anak-anak ibu. Apa itu manfaat dari apresiasi sastra? Kalau kita membaca, kita juga menyimak, kita juga menulis. Manfaatnya itu apa sih? Siapa yang bisa jawab apa itu manfaat ketika kita membaca, menyimak, dan juga menulis? Ayo. Ya, menambah pengetahuan. Ya, menambah wawasan, menambah pengetahuan, dan juga menambah kepekaan. Ya, jadi kalau kita membaca dongeng, membaca kisah-kisah lucu, itu termasuk menambah pengetahuan. Tapi dongengnya yang memiliki unsur kependidikan. Jangan dongeng yang kalian pilih si kancil. Si kancil itu menambah pendidikan, tapi sangat kurang dalam unsur kependidikan. Yang kalian harus pelajari yaitu dongeng-dongeng yang bersifat menambah pengetahuan dan mempelajari hal-hal yang bisa menambah pengetahuan kalian. Tadi anak-anak ya, Ibu semangat sekali ketika kalian sering membaca buku dongeng, membaca novel, membaca pantun, dan juga suka membaca kisah-kisah yang lucu. Itu termasuk tadi apresiasi sastra. Dan kalian anak-anak ibu semua yang ada di sini berarti sudah melakukan apresiasi sastra. Itu tadi. Itu hari ini materi pembelajaran kita. Sekian. Kiranya pembelajaran kita ini bisa bermanfaat untuk anak-anak ibu semua. Jadi kalian hari ini bisa menyimpulkan dan menulis kembali apa yang ibu katakan di buku kalian. Yang ibu simpulkan hari ini bisa kalian tulis kembali di buku kalian. Jangan lupa juga untuk memberi sesuatu yang menarik di buku kalian agar mendapatkan apresiasi dari guru. Sekian dari ibu, ucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk anak-anak ibu ya.